Oke, hal terbesar di dunia One Piece sampai saat ini dan masih belum terungkap kebenarannya tentu adalah misteri di balik kejadian 800 tahun lalu antara aliansi dari 20 dari kerajaan dengan sebutan sebagai Void Century alias kerajaan kuno. Hal yang sangat besar, namun Oda Sensei masih menyimpan rapat-rapat kebenaran tentangnya itu. Sudah banyak sekali teori-teori dari para fans One Piece sendiri yang selama ini bertebaran hanya demi untuk dapat mengungkapkan kejadian besar apa yang sebenarnya terjadi di masa abad kekosongan itu. Nah, tidak sedikit pula nih di antara banyak teori itu yang sangat masuk akal, pastinya didukung dengan fakta-fakta yang selama ini sudah terjadi di sepanjang jalan cerita One Piece itu sendiri. Salah satunya adalah kebenaran jika Wano Kuni adalah nama atau bahkan kerajaan kuno itu sendiri. Benarkah seperti itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebohongan besar yang sengaja dibuat oleh pemerintahan dunia dan kerajaan kuno itu. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Kita mulai dari pembahasan ini dari manga One Piece chapter 395, tepatnya di cerita flashbacknya Nico Robin kala itu. Kita dapat melihat Profesor Clover yang tengah berbicara dengan para Gorosei melalui Denden Mushi. Di sini, Profesor Clover itu menjabarkan mengenai hasil dari penelitian mengenai kebenaran dari abad kekosongan. Pada awalnya para Gorosei hanya diam-diam saja dan mendengarkan kalimat demi kalimat dari Profesor Clover itu mengenai hasil penelitiannya mengenai abad kekosongan sendiri tentunya. Namun nih, di saat Profesor Clover akan menyebutkan nama dari kerajaan kuno itu, Gorosei seketika itu juga memerintahkan agennya untuk membunuh Profesor Clover sendiri. Dari sedikit adegan ini nih seakan-akan memberikan kita petunjuk jika sebenarnya nama dari kerajaan kuno itu masih sangat familiar di telinga para penduduk One Piece sendiri bahkan sampai saat ini. Namun karena sejarah dari kerajaan ini sengaja dihapuskan, membuat tidak ada yang menyadari jika sebenarnya kerajaan kuno itu masih eksis nih bahkan sampai saat ini. Karena itulah jika sampai nama dari kerajaan itu sampai diucapkan oleh Profesor Clover sendiri, maka akan menimbulkan banyak kekacauan atau bahkan akan muncul banyak gerakan reformasi besar-besaran kepada pemerintahan dunia. Karena itulah nih, Gorosei sendiri dengan sigap langsung memutuskan untuk membunuh Profesor Clover saat itu pula, sebelum semuanya itu terlambat. Oke, jadi semua asumsi sebelumnya itu memang benar adanya nih. Maka akan ada dua nama yang memiliki kemungkinan terbesar jika itulah nama dari kerajaan kuno di abad masa kekosongan itu yang lalu tentunya. Yang pertama itu adalah Marijoa sendiri, dan yang kedua seperti yang sudah banyak dispekulasikan itu adalah Wano Kuni. Nah, kita bahas satu persatu nih, dari kita mulai terlebih dahulu jika nama dari kerajaan kuno itu adalah Marijoa sendiri. Kita mulai dari perkataan Doflamingo di manga One Piece chapter 722. Nah, di chapter ini Dofito menceritakan mengenai asal-usul dari Tenryubito. Di sekitar 800 tahun yang lalu, 20 kerajaan-kerajaan yang membentuk pemerintahan dunia diajak untuk pindah dari tempat asal kerajaan mereka ke Marijoa. Namun ada satu dari 20 kerajaan itu yang menolak ajakan dari Tenryubito sendiri, yaitu keluarga Nefertari dari Alabasta. Nah, sementara itu 19 kerajaan yang lain pindah ke Marijoa dan meninggalkan kerajaan asal mereka, termasuk keluarga Don Quixote pula. Nah, karena keluarga Don Quixote sebagai penguasa Dressrosa pindah ke Marijoa, muncullah keluarga kerajaan baru yang memerintah Dressrosa, yaitu kerajaan Rico. Dari sini nih, asumsi ini dapat kita simpulkan jika 18 kerajaan yang lain yang juga pindah ke Marijoa sendiri memiliki nasib yang sama dengan yang dialami oleh keluarga Don Quixote di Dressrosa itu. Oke, perlu digarisbawahi di sini bahwa Dofito mengatakan jika mereka pindah ke Marijoa, nah itu berarti Marijoa bahkan sudah ada sebelum pemerintahan dunia terbentuk. Dan jika Marijoa ini sudah ada bahkan sebelum pemerintahan dunia terbentuk, siapa lagi nih yang mendiaminya jika bukan keluarga dari kerajaan kuno itu? Jadi di spekulasi yang pertama ini kita meletakkan jika nama kerajaan kuno yang ingin diucapkan oleh Profesor Clover itu adalah Marijoa. Nah, jika sampai dunia tahu kebenaran jika Marijoa adalah nama dari kerajaan kuno yang berjaya bahkan berkuasa di masa lalu itu, maka pasti akan banyak yang bertanya-tanya nih mengenai apa yang sudah pemerintahan dunia lakukan dengan kerajaan kuno tersebut. Dan tentu pertanyaan terbesarnya dunia adalah kenapa pemerintahan dunia sampai harus menghapus sejarah dari kerajaan kuno ini sendiri. Jika sudah begini, tentu akan membuat citra pemerintahan dunia menjadi buruk dan tidak akan ada lagi mempercayai pemerintahan dunia ke depannya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan jika nama dari kerajaan kuno adalah Marijoa nih. Lalu pertanyaan selanjutnya, dan apakah yang terjadi dengan Marijoa ini di masa lalu?
Di teori ini, di masa abad kekosongan tidak pernah terjadi kudeta yang dilakukan oleh aliansi dari 20 kerajaan terhadap kerajaan kuno alias Marijoa. Itu hanyalah omong kosong belaka yang dibuat-buat oleh pemerintahan dunia. Di masa 100 tahun yang hilang itu memang terjadi sebuah pertempuran yang sangat besar dan nilai yang sebenarnya disembunyikan oleh pemerintahan dunia ini sampai saat ini. Namun perang ini tidak sampai membuat kerajaan kuno alias Marijoa itu runtuh. Akan tetapi malah terjadi hal yang sebaliknya. 20 kerajaan yang sebelumnya membentuk aliansi untuk menumbangkan kerajaan kuno itu justru tunduk nih dan menyatakan sumpah setianya kepada Marijoa itu sendiri. Nah, ini alasan kenapa ada banyak pedang-pedang tertancap nih di depan singgasana tertinggi Marijoa ini sendiri, atau yang lebih dikenal sebagai The Empty Throne. Nah, tertancap senjata-senjata di depan The Empty Throne itu adalah menjadi bukti nyata jika aliansi 20 kerajaan itu sudah menyerahkan diri. Meskipun ada 20 kerajaan nih yang pindah dari kerajaan lama ke Marijoa sendiri, namun tidak ada satupun dari mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Pasalnya, seperti yang kita tahu, puncak tertinggi dari pemerintahan saat ini adalah para guruse yang entah mereka berasal dari keluarga yang mana. Yang lebih aneh lagi adalah seperti yang kita tahu bahwa kerajaan kuno memiliki 3 buah senjata kuno yang dikatakan sebagai senjata yang terhebat sepanjang masa. Bahkan di masa yang sekarang dengan sudah semakin canggihnya teknologi, orang-orang masih memburu keberadaan dari ketiga senjata kuno peninggalan kerajaan kuno itu. Nah, lantas bagaimana bisa sebuah kerajaan yang bahkan memiliki lebih dari satu senjata pemusnah massal itu bisa takluk di tangan 20 aliansi kerajaan yang bahkan tidak satupun di antaranya memiliki senjata semacam itu? Who knows? Jadi kesimpulannya di sini bahwa teori pertama ini adalah nama dari kerajaan kuno yang berkuasa selama abad kekosongan itu adalah Marijoa, dan di abad kekosongan sendiri tidak pernah terjadi kudeta yang dilakukan oleh 20 aliansi kerajaan terhadap kerajaan itu alias Marijoa itu sendiri. Nah, itu semua kemungkinan terbesar hanyalah omong kosong belaka yang dibuat oleh pemerintahan dunia. Sekarang kita beralih ke teori yang kedua nih, dimana hal ini akan memposisikan jika kerajaan kuno itu sebenarnya adalah Wano Kuni. Ya, Wano Kuni sendiri adalah kerajaan kuno yang berkuasa selama abad kekosongan. Seperti yang kita tahu bahwa negeri Wano ini memiliki banyak sekali keterkaitan dengan yang namanya kerajaan kuno atau bahkan abad kekosongan itu. Nah, semua ini berawal dari kemunculan Amatsuki Toki dan dengan tegas mengatakan jika dirinya adalah seorang yang datang dari 800 tahun yang lalu. Ya, jika perkataan Toki itu benar, maka berarti dia adalah seorang yang berasal dari masa abad kekosongan. Seperti yang kita tahu pula bahwa tujuan dari Toki ini melakukan perjalanan waktu adalah untuk mengunjungi kampung halaman dari kedua orang tuanya yang lalu, yaitu Wano Kuni. Toki pernah mengatakan jika sebenarnya tidak terlahir di Wano, namun kedua orang tuanya berasal dari Wano. Karena itulah dia ingin sesekali datang ke negeri tersebut. Nah, dari pernyataan Toki ini berarti negeri Wano juga sudah ada sejak abad kekosongan sendiri, yaitu sekitar 800-900 tahunan yang lalu. Dan nama dari kerajaan ini pun tidak pernah berubah dari masa ke masa 800 tahun yang lalu itu hingga saat ini. Namanya masih sama, yaitu Wano Kuni. Oke, jadi kejadian 800 tahun yang lalu di mana terjadi pertempuran antara 20 aliansi kerajaan melawan kerajaan kuno itu sudah pasti terjadi. Perang ini berlangsung sangat lama dan banyak sekali kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak karena lamanya perang tersebut. Pemimpin Wano Kuni pada saat itu melakukan perjanjian damai dengan para pendiri pemerintahan dunia, dan penguasa negeri Wano dalam hal ini tentu mereka dari keluarga Kozuki berjanji nih untuk tidak menceritakan tentang sejarah abad kekosongan kepada siapapun, serta juga akan menutup negeri mereka dari dunia luar. Dengan syaratnya pemerintahan dunia tidak akan ikut andil di semua urusan negeri Wano sendiri dan memberikan Wano Kuni untuk tetap eksis. Nah, penguasa Wano yang khawatir pemerintahan dunia di masa depan akan mengkhianati perjanjian yang sudah dibuatnya bersama dengan negeri Wano itu, pada akhirnya mengirim Toki untuk datang ke masa depan untuk memastikan jika hal ini tidak akan terjadi. Selain itu, sebagai rencana cadangan, penguasa Wano juga memerintahkan semua kebenaran abad kekosongan itu di sebuah batu atau yang kita kenal sebagai sebuah sebutan poneglyph. Is it make sense? Menurut kalian mana nih? Marijoa atau mungkin Wano Kuni? Nah, jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai kebohongan besar nih yang sengaja dibuat oleh pemerintahan dunia dan kerajaan kuno itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.